sedikit mendukung, artinya kadang hujan kadang tidak, maka alternatif terakhir nanti ada di ruang laboratorium IPA. Kalau toh memang suasananya lagi mendukung, maka kita di halaman atas, kalau nggak mendukung maka di halaman ataupun di laboratorium IPA. Hanya tinggal 2 kali pertemuan, mungkin hari ini Selasa, hari Rabu besok, Kamis dengan Jumat. Hanya tinggal 2 kali pertemuan, kan begitu? 2 kali pertemuan, tinggal hari Rabu, Kamis dan hari Jumat. Jadi insya Allah nanti habis itu penilaian, mungkin akan ada penilaian. Nanti kita diskusi bareng. Syukur begini cadang semuanya. Untuk akidul awam yang minimal hafal Allah wujud, betul baring, qadiron, muridan, basiron, selesai, mutakaliman. Ditambah lagi kalau bisa adalah adam putus, artinya sifat wajib kuasai, sifat mustahil kuasai. Sifat sebagai Rasul berarti ada siddiq, fatonah, tapi yang dikuasai. Sholatan nanti juga kali tes satu-satu. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya bilang akan diadakan tes satu-satu. Berapa yang sudah hafal Nadoman Akidul Awam 12, mungkin ada yang sudah hafal 5, 7 dan seterusnya. Nanti mungkin setelah tes, saya bilang setelah tes kita baru akan mengadakan penilaian kaitan dengan kebiasaan. Yang sholat yang nanti tes satu-satu sholat. Yang Akidul Awam satu-satu 12 nado ditambah dengan sifat wajib bagi Allah dan Rasul atau akidah 50. Kemudian yang Yasin yang minimal udah berapa hafal Yasin. Jadi nanti insya Allah diadakan rapor. Kali ini kan baru dicoba tahun ini, akan diadakan rapor kebiasaan kaitannya dengan berbagai hal yang diajarkan di pagi menjelang siang ataupun menjelang pelajaran biasa. Untuk hari ini karena waktu yang cukup siang ya, maka kita sebentar untuk wasilah, kemudian nanti disambung dengan ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan wasilatan ila habibina wasafina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal muqarrabin khususan lana awliya syadul qadir dan ila hadis syahina wa murbiruhina bahiyai ma bagati bisri wa syadi wa bi abdurrahman wa syadi wa مغفورهم ونفعنا بعلومهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع أهل القبور من المسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها خصوصا أبانا وأمتنا وجدنا وجدنا وعمنا وعمتنا ونخصوصا إلى مؤسس هذه المدرسة ونخصوصا إلى من بنى هذه المدرسة ونخصوصا إلى أهل من حضر هذه المدرسة ونخصوصا إلى فاتحة القرية اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bifidli waliwalidayya walilmu'minin amin. Kita awali dengan sholawat Fatiha Tibil Qulub. Bapak satu lagi Busra, Busra apa ya? Kita 3 kali Busra nanti ngaji bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busara salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa tallibatina min yawina salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
تبصرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشاهدنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا بجميع هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب المبصرة صلاة تبصرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومؤلفينا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Berkat sholawat mudah-mudahan hari ini kita diberi ilmu yang manfaat, amin. Allahumma amin. Diberi apa yang dihajarkan kita, amin. Allahumma. Di selanjutnya ngaji bareng Safiratun Najah bersama Ustaz Athaillah atau Ustaz Darwoto. Allahumma adab. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu Asy-Syaikh Salim Ibni Sumair Al-Hadrami rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kemarin yaitu faslun rukun salat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki kono fasal suwiji arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat. Iku sab'ata asyara ana pitulas. Jadi rukunnya salat itu ada 17. Ya, rukun salat itu ada 17. Meskipun di kitab takrib itu rukun salat diringkas menjadi 14 karena sujud diringkas. Sujud dan tumaknina diringkas. Terus iktidal sama duduk di antara dua itu juga diringkas jadi 14, sama tetap. Yang pertama adalah al-awalu tawi rukun kang awal iku an-niyatu niat. Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah adanya di hati. Kenapa? Karena yang pertama ketika kita niat itu adalah harus ketika sholat itu adalah takbiratul ihram. Pertama, gerakan yang pertama kita lakukan ketika kita ingin berniat itu adalah takbiratul ihram. Jadi kalimat takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar. Pertama adalah niat, rukun yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram. Tapi ketika mengangkat tangan ketika takbiratul ihram Allahu Akbar itu adalah hal yang sunnah. Jadi mengangkat tangan itu sunnah. Tapi sunnah itu ada yang namanya sunnah abad, juga ada sunnah haikat. Kalau sunnah abad itu adalah sunnah yang ketika kita lupa harus melakukan sujud sahwi. Kaya dene kunut ketika kita sebagai seorang madhab Syafi'i melakukan sholat subuh itu menggunakan yang namanya kunut. Ketika lupa harus sujud sahwi. Seperti itu. Al-awalu tapi kang awal iku an-niyatu niat. Pertama rukunnya sholat adalah niat. Asani utawi kang kaping pindho adalah iku takbiratul ihram adalah takbiratul ihram. Maca takbiratul ihram. Ya, ingat-ingat ketika membaca takbiratul ihram ini kan sebagai rukun. Rukun itu kan
kalau ditinggalkan tidak sah, karena rukun itu harus ada di dalam ketika kita melaksanakan sesuatu, kalau melaksanakan sholat. Salah satunya adalah takbiratul ihram. Ini juga harus bacaannya, lam jalalannya juga harus panjang pendeknya harus pas. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar kayak gitu. Nah, nggak boleh. nanti malah nggak bisa nggak sesuai dengan syariat. Terus yang ketiga asal isu tawi rukun kang nomor 3 iku yamu ngadeg ngalal qadiri ing ngatasé wong kang kuwasa fil fardhi ing dalam salat fardu. Ini rukun yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu. Berarti kan orang yang normal. Kalau yang orang tidak normal berarti tidak diwajibkan fil fardhi di dalam salat fardu. Tetapi salat itu ya harus dilakukan dengan berdiri. Ketika sakit tidak bisa berdiri dengan duduk. Kalau duduk tidak bisa dengan terlentang tiduran. Kalau tiduran sudah nggak bisa menggunakan isyarat. Kalau isyarat sudah tidak bisa disolati. Kan kayak gitu. Udah. Itu yang ketiga. Terus yang nomor 4 ar-rabi'u utawi rukun kang nomor 4 iku qiraatul Fatihah maca Fatihah. Nah, ini Fatihah juga ada yang Hanafi juga ada yang Syafi'i. Kalau kita itu adalah madhab Syafi'i, ketika membaca suratul Fatihah kita itu membaca Bismillah itu menjadi bagian dari Fatihah. Kalau madhab Syafi'i, makanya tidak heran ketika misalkan ada imam Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kira-kira itu ciri-cirinya madhab Syafi'i, karena Al-Fatihah sebagai bagian dari surat Fatihah. Tapi ketika kalian atau jalan-jalan kemana di perjalanan menemui misalkan imam moro-moro alhamdulillahirabbil alamin, nah kayak gitu Hanafi. Karena kalau Imam Syafi'i itu Al-Fatihah Bismillah itu menjadi bagian suratul Fatihah. Kalian jangan heran nanti kalau ketika ada yang langsung alhamdulillah itu Hanafi, itu madhab Hanafi. Kita sebagai seorang Nahdlatul Ulama, sebagai penganut madhab Syafi'i, kita harus memakai Bismillah ketika membaca Fatihah. Al-khamisu tapi kang rukun kang nomor 5 iku ruku. Asadisu utawi rukun kang 6 iku tumaknina anteng. Berarti ruku itu harus tumanina. Tumanina itu apa? Anteng atau dikatakan adalah diam sejenak. Ukuran diam sejenak atau tumanina itu adalah membaca subhanallah. Itu adalah ukurannya tumanina. Ruku, kalau ruku bacaannya gimana ruku? Kemarin sudah dipraktekkan Pak kali, coba yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biham subhan adimi wa biham. Nah, itu namanya tumanina, ya. Membaca ukurannya tumanina anteng berdiam sejenak itu adalah dengan membaca subhanallah. Tapi ketika sholat tarawih, kalian pernah melihat mungkin di TikTok atau YouTube atau Instagram itu kan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Nah, itu perlu dipertanyakan, itu
kira-kira tumaninahnya ada apa enggak, kan kayak gitu ya. Makanya karena sholat itu adalah suatu hal yang sangat penting, karena penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya minimal jangan 5 menit lah ketika sholat, kan seperti itu. Sholat Allahu Akbar tidak ada tumaninahnya, diusahakan ada tumaninah. Ukurannya membaca subhanallah. Selanjutnya adalah asabi'u tapi rukun kang nomor 7 iku iktidal. Asaminu utawi rukun kang nomor 8 iku tumakninatu anteng fihi ing dalem iktidal. Jadi iktidal juga harus ada tumakninanya, harus anteng, harus ada jedanya, harus memberikan waktu jeda untuk tumanina, jangan langsung buru-buru. Selanjutnya adalah iku asujudu sujud marrota ini kelawan rong ambalan. Sujud juga harus dua ambalan ketika ruku ketika sujud. Terus al-ashiru utawi rukun kang nomor iku tumakninah atau anteng fihi ing dalam sujud. Sujud juga harus anteng, harus ada jedanya, harus tumakninah. Al-hadiyah asyara utawi kang kaping 11 iku julusu lungguh baina sajadata ini ing dalam antarane sujud loro. Ini juga harus tumanina, sujud di antara dua. Karena perlu kalian pahami, di sini juga ada beberapa hal yang sunnah, tapi ini juga harus dipahami. Karena nanti jangan menduga hal sunnah menjadi suatu hal yang wajib, hal wajib diduga menjadi hal yang sunnah. Ini harus sebagai pengertian. Terus selanjutnya adalah asani asyara utawi kang nomor 12 iku tumakninatu anteng fihi ing dalam sujud lungguh di antara dua sujud. Itu harus tumakninah juga. Terus selanjutnya asalisa asyara utawi nomor 13 iku tasyahud al akhiru kang akhir. Jadi tasyahud akhir itu yang membaca at-tahiyyatul tapi yang terakhir itu yang termasuk rukun. Tapi kalau yang at-tahiyyatul yang pertama, yang tasyahud yang pertama itu adalah sunnah, tapi itu sunnahnya sunnah ketika lupa harus melakukan sujud. Jadi tasyahud ya, ketika tasyahud yang pertama itu sunnah, yang tasyahud yang kedua adalah wajib rukun. Tuh. Terus selanjutnya ar-rabi'a asara utawi nomor 14 ikul qu'udul lungguh fihi ing dalam tasyahud. Perhatikan ketika kita sujud yang pertama terus kita berdiri lagi ya, lungguh lagi, duduk lagi, itu kita membaca doa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Nah, ini doa yang sangat luar biasa ketika kalian duduk di antara dua sujud ya. Itu membaca Rabbi firli warhamni wajburni. Karena sholat itu perlu yang namanya menghayati ya Rabbi firli, duh pangeran, kan kita sedang berdoa. Sholat itu kan dari bahasa Arab itu adalah doa. Kalau secara istilah sholat itu adalah secara istilah apa sholat? Sesuatu yang diawali dengan takbiratul ihram, terus nanti ada soal seperti itu, diingat-ingat ya.
Sholat secara bahasa Arab adalah doa, secara istilah sholat itu adalah sesuatu yang diawali dengan bacaan takbiratul ihram terus diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Al-khamisu asyara utawi kang nomor 15 iku sholatu dungo ya. Salat itu doa ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ke-15 itu adalah membaca sholawat atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ke nomor 15. Terus asadisa asyara kang nomor 16 iku salam yang pertama adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya dikerasin dan harus jelas. Assalam, jangan assalamualaikum warahmatullahi, ini nggak boleh, harus jelas, jangan gaya-gayaan ketika salam cuma assalamualaikum warahmatullahi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua kan biasanya lirik, pelan biasanya kan kalau imam seperti itu, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang pertama itu adalah rukun, ya, membaca salam pertama itu adalah rukun, yang kedua adalah sunnah. Selanjutnya asabi'a asyara utawi kang nomor 17 iku tertib. Urut tertib itu ya, yang namanya urut itu ya satu kedua. Paham? Jadi 17 ya. Kalau menurut kitab Safinatun Najah, rukun salat itu ada 17. Tapi kalau di takrib itu ada 14. Menjadi 14 karena diringkas. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cakap semangat yang itu materi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.